Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dewa Dewi itu gambaran diri sendiri. Kalau di istilah kejawen disebut jagat kecil. Dalam kejawen juga ada yang disebut saudara empat. Saudara empat itu tidak terlepas dari unsur empat, terjadinya jasad manusia dari unsur api, angin atau udara, air dan tanah sebagai bahan utamanya manusia atau bahan bakunya jasad manusia, tidak terlepas dari jagat besar atau alam semesta dan jagat kecilnya kedua orang tua kita yang menjadi hukum sebab akibat terjadinya anak manusia. Karena si anak tidak terlepas dari hukum sebab akibat manusia yang bernama jasad manusia yang disebut jasad, yang disebut jasmani, sedangkan ruh atau rohani itu langsung dari Tuhan atau langsung diciptakannya, dengan istilah ditiupkan ke jasad calon si bayi. Ruh yang ditiupkan dibekali agama Islam atau ada janji saat setelah bersaksi, setelah ruh ditiupkan ke jasad. Unsur empat elemen api, udara, air, dan tanah menjadi bekal nafsunya. Bila berkolaborasi dengan ruh akan muncul atau dapat kita lihat dan wujudnya sama persis dengan kita. Cuma bila yang bersifat nafsu negatif akan lebih jelek sedikit dari dirinya sendiri, dan bila sifat baik akan lebih bagus dari diri sifat saudara yang bersifat kurang baik. Bila muncul menemui diri kita, cara berpakaiannya mirip dengan Mahadewa. Bila yang menemui saudara yang bersifat baik, cara berpakaiannya bila kita muslim seperti muslim. Saudara empat juga dapat mengembang menjadi besar maupun jumlahnya bahkan menjadi ribuan sampai 70.000. Yang seperti ini pun kalau Tuhan meridhoinya, karena semua yang terjadi atas wenangnya Tuhan, yang mutlak hanya wenangnya Tuhan, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya. Kalau di dewa yang berkepala empat itu gambaran diri sejati manusia. Diri sejatinya manusia itu ruhnya manusia yang hakikatnya telah bersaksi dan berjanji kepadanya atau Tuhannya. Akan tetapi orang yang hanya iman satu sisi ayat Al-Quran atau hanya satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan dekat titik-titik saja, beranggapan bahwa jati dirinya atau ruhnya disamakan dengan Tuhan. Sedangkan yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan di atas titik-titik saja, mengira bahwa zatnya Tuhan sama dewa yang mempunyai anggota badan dan membutuhkan tempat. Sedangkan saudara empat itu dapat membesar bila kalian dapat mengendalikan saudara empatnya, dapat menjadi besar dengan yang kalian inginkannya, dan biasanya itu sifat amarahnya.
bahkan tingkat kemarahannya yang digambarkan seperti Dewi Sarkali. Mohon maaf, bukan berarti kami menyelisihi keyakinan kalian yang kalian akan, tetapi kami di sini hanya mencari kesamaan agar umat manusia dapat bersatu dalam memahami agama dari Tuhan, karena semua manusia dibekali agama Islamnya masing-masing, karena semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Itu yang menciptakan semua alam beserta semua isinya. Semua nabi satu tauhid, cuma cara pembelajarannya berbeda-beda, garis besarnya sama, dan itu sebentar lagi, sebelum terselisihi oleh umatnya, dan terselisihinya oleh umatnya karena umatnya menyangka bahwa zatnya Tuhan sama dengan ruh, sedangkan ruh itu hanya meliputi jasadnya makhluk, sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, maha besar, maha tinggi, maha segala-galanya, dan semua maha sempurna, maha kekal, yang artinya tidak membesar, tidak mengecil, tidak berpindah-pindah, tidak bertambah, tidak berkurang. Apakah jati dirimu juga demikian? Tidak kan? Dan jati dirimu bila kalian mati akan meninggalkan jasadmu, dan jati dirimu atau rohmu akan kembali ke Tuhanmu atau kembali di sisi Tuhanmu. Itu bagi yang tahu jalan. Akan tetapi bagi yang tidak tahu jalan, ruhnya akan gentayangan di alam jabarut atau alamnya jin, setan, dan lain-lain. Jangan pernah menyekutukan zatnya Tuhan dengan apapun. Ini wejangan Siti Khoturah dari istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, zatnya Tuhan tan kena kinaya apa, zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan apapun atau dengan semua makhluknya. Carilah kesamaan dalam beragama, karena yang suka menuduh dan mengkafir-kafirkan belum tentu umat yang benar iman Islamnya. Yang suka menuduh ono ini itu, mereka hanya para pemuja atau penyembah sajadah atau Ka'bah, itu atas dasar pola berpikir mereka yang menyatakan demikian. Dan bila mereka ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mereka hanya para pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri dan tidak layak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mukjizat yang berupa kitab suci Al-Quran mereka abaikan atau mereka ingkarinya. Orang yang demikian hanya para pelaku bertauhid bermata sebelah yang dikiaskan menjadi pengikutnya Dajjal, atau yang dikiaskan Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian, karena Imam Al-Mahdi iman secara keseluruhan ayat ketuhanan, sedangkan para pengikutnya Dajjal hanya iman satu sisi ayat saja. Secara global ayat ketuhanan ada dua sisi yang menunjukkan Tuhan di atas titik-titik dan Tuhan dekat titik-titik. Dan
Mengapa di dalam tauhid menunjukkan dan mengapa di dalam tahiyat menunjuk ke depan, tidak ke atas atau ke dirimu, dan carilah jawabannya sendiri agar kalian kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian menyelisihi hal itu. Sebagai syafaat itu kalian mendapatkan ilmu dari ulama atau ustadz yang menjadi panutanmu, akan tetapi yang dapat menyelamatkan sepenuhnya itu yang kalian imaninya, karena imanmu menjadi pintu surgamu. Salah iman surga yang mana yang akan kalian dapatkan? Surganya yang bermata sebelah, yang tidak berpintu atau tanpa hisab untuk memasukinya, dan itu pasti. Letakkan imanmu di rohanimu, karena bila mati yang akan kembali itu ruhmu. Bila salah iman, amal ibadah sebaik apapun, api neraka yang akan menemani kelak di akhiratmu. Wassalam.